tentang bola, Sajoli bahas bola. Oke, jadi acara ini adalah acara membahas sepak bola tapi ada canda tawa tongkrongan ya Wen ya. Iya betul sekali. Dan pertama-tama turut berduka cita bagi para korban demo. Semoga almarhum atau almarhumah diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa. Semoga Indonesia makin jadi membaik. Amin. Oke, lanjutin mungkin bisa perkenalan dulu Wen. Oke, perkenalan dari gue ya. Nama gue Wendy sebagai fans Madridista. Berarti Decul. Decul. Demit dong mas. Oh Demit, sorry Demit. Gua Farel, gua fans biasa. Apa tak? MU Munyuk. Oh, saya Arazak. Saya sebagai fans City till I die. Oh, Glory Hunter. Ya, saya Okta. Seperti biasa, saya fans MU ya. MU. Oke. Gue Danar, gue sebagai fans Chelsea, salah satunya fans Chelsea di Sajoli teman-teman ya. Oke, kalau gua Kiki, gua adalah fans Barca. Decul. Dan ini ya, ini spesial nih, ini spesial. Mungkin bisa Didi. Gua Didi, gua fans AC Milan. Dortmund pindah. Langka, fans langka. Jadi Didi ini adalah fans dua fans dari Milan sama Dortmund ya dia. Oke. Fans Alan. Oh, kita fans Alan ya. Kalau betul legend Milan yang lu tahu siapa ya di? Kakak. Abis itu kakaknya dia. Abis lagi. Ini sabar, ini kakaknya kakak Sleng apa kakak? Abis kakak siapa? Inzaghi. Kiper cadangan zamannya Abiati siapa? Duda. Kalau temennya dulu siapa? Dida. Janda. Oke, Wen, jadi di Sabola kali ini membahas apa aja sih Wen, segmen-segmennya Wen? Segmen kita tuh ada 5. Yang pertama ada kick off, lalu first half, second half, lalu ada check VAR, dan yang terakhir full time. Oke, jadi yang belum tahu di segmen kick off ini kita bahas berita transfer terkini ya Wen ya. Betul sekali. Dan di segmen first half itu kita bahas top 5 3 liga terbaik, yaitu ada EPL, Serie A dan La Liga Wen. Lalu di second half kita membahas match-match yang menarik pada week terkini. Lalu di cek VAR kita mereaction atau mengomentari hal-hal yang kontroversial atau unik Wen. Dan terakhir ada full time ya Wen ya. Oke, ada Babat telepon. Oke, acara pertama yaitu kick off. Yang dimana di bursa transfer kali ini yang kita bahas yaitu adalah kedatangannya Chukwuemeka ke Dortmund secara permanen dengan seharga 25 juta euro. Gimana sebagai fans Dortmund dan AC Milan? Pakai Dortmund. Nah, jadi lu fans Dortmund sama fans Milan bagaimana tadi gua? Kalau nggak salah Chukwuemeka juga pernah di Milan deh. Nah, itu bagaimana maksudnya? Gua fans Dortmund. Jadi tadi awal fans Milan. Oh iya CPS. Tanya udah kelihatan nih. Sebagai fans Dortmund, bagus untuk pemain muda main di Dortmund. Intinya bakal dijual lagi. Hebat. Kita lihat dari fans Chelsea. Cukup disayangkan karena bakat muda juga kan, dan menurut gue dan Dejo belum lama di Chelsea kan, belum dapat menit bermain. Gue berharapnya di loan tapi ternyata dijual, tapi nggak apa-apa lah karena masih panjang juga, bisa dibeli lagi sama Chelsea kalau bagus. Kalau busuk kayak itu derita di Dortmund. Gimana menurut lo Garnacho? Langsung aja ke Garnacho. Chelsea. Gue senang sih karena Chelsea masih butuhin winger kiri ya, karena winger sekarang Gittens permainannya masih sosok lah, masih belum kelihatan dan menurut gue masih belum terlalu layak di IPL. Terus kemarin kirinya sempat nyoba Neto, tapi Neto ya tahu lah cuma gocek sprint. Tapi ini hal yang menarik lah buat Chelsea dengan kedatangan Alessandro Garnacho. Sebagai fans MU gimana tuh? Nah, sebagai fans MU gimana? Tapi menurut gua melihat di MU sebenarnya yang nggak jelek, bagus gitu loh. Dia bagus. Gimana kalau menurut fans MU, Farel dan Okta? Silakan dulu. Kalau gua sih cukup senang ya, karena sekarang kan apalagi udah datang yang baru kan. Betul. Siapa yang baru bekerja karena ke DM? Mau dan Cuna. Tapi ternyata Cunya
cedera. Masih ada penggantinya. Siapa? Bruno bisa ditaruh. Bruno ke depan. bisa ditaruh Bruno bisa dikasih forward depan. 3. Oke. Terus DMF-nya Lalu Hah? di DMF-nya tengah- ada Maino, Oh, ada Casemiro. Casemiro. yakin Ada. sama Casemiro yang bisa main cuma 70 menit kalau misalnya Yakin. kita lihat Yakin. fisiknya. Yakin. Kita selalu yakin kan? Tata? Terlalu soal yakin. Bismillah, percaya. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke fans The Mid ya dengan kepergian El Capitano Lucas Vazquez Wah. ke Leverkusen. Gimana, Wen? Lord Alkes itu. Lord Casses ya, benar. Agak sedih, agak seneng ya. Sedihnya kenapa? Sedihnya karena waktu pas Covid dia carry Madrid. Oke. Cuman pas udah selesai Covid itu pemain itu ampas banget itu. Mungkin harus Covid lagi biar bagus. Bener itu kayak. Jangan kalau dong. kayak ya. Bakal hancur mas. Jadi gimana, Wen? Dan menurut gua masalahnya kepergiannya ke Leverkusen yang menurut gua masih belum terbentuk timnya di tangan Ten Hag. Gimana? Kayaknya sih nggak tahu si Vazquez ini bakal main di posisi mana ya. Soalnya kan dia murninya kan di penyerang ya. Sedangkan kalau di Madrid kemarin dipasang langsung ke bek kanan. Itu nggak works banget itu. Mana dia mau duel juga kalah sprint, kalah body, kalah cara holding the ball-nya. Itu kurang banget lah buat Madrid sekarang. Tapi kalau gua sih sebagai rival ya, gua sih sedih banget men. Karena gua kangen Ada sosok yang bisa. Vazquez RB. Ada kan Gua bisa kangen banget. mabok. Gua kangen banget blunder dia ini. Gua kangen banget bro. Itu jadi gak tuh ke Napoli? Jadi udah Udah, here we go. Udah. Jadi gua gimana mas? MU? Ya menurut gua bagus lah daripada dia nggak dapat waktu bermain ya di MU karena soalnya kan udah beli Sesko juga kan. Ya walaupun Sesko Sesko enggak. masih gambling 50-50. Tapi daripada Højlund juga nggak dapat waktu bermain kan, mending di Loan aja dulu. Iya. Mungkin pas di Napoli jadi bagus, balik ke MU jadi Makin Makin ampas. Tapi Højlund juga udah terbukti ya di Hah? Liga Italia. Udah Siapa? terbukti Højlund. Bagus kan? ya Iya, Atalanta meskipun. oke aja sih. Dan Ya. dan ini ada kabar yang tarik ulurnya sangat kenceng, Wen. Apa tuh? Ada Alexander Isak, here we go to Liverpool. Oh, Finally. Itu udah berdrama-drama. ya drama-drama yang Dramanya tidak masuk akal, akhirnya fix juga ya. Akhirnya fix juga. Kayaknya penentuannya gara-gara Newcastle lawan Liverpool itu kayaknya. Kemarin ya. Yang kemarin. Bener, kayaknya iya. Mana itu transfer paling mahal lagi tuh sekarang? Isak Berapa? 150. 150? 150. Bukan 120 jadinya. 150 naik. 150. Naik. Udah gila. Bombastik. Dan yang terakhir ada tikungan tajam dari Spurs mengambil Xavi Simon. Nah, gimana reporter? Ya. Dengan gagalnya Xavi Simon ke Chelsea Nar? Ya, kalau dibilang sedih ya, cukup sedih ya karena Xavi Simon juga punya bakat dan talentanya dan diambilnya masa sesama tim London itu yang nyebelin. itu nyebelin banget. Gua sih gimana ya ngeliat dibanding dia ke Chelsea ya. Mending ke Spurs. Gua ngeliat di Chelsea tuh terlalu banyak pemain potensinya gede aja, kasihan kalau misalnya dapat menit mainnya dikit. Apalagi lihat the IMF posisi. Betul, tapi kita lihat nih, karena kan Chelsea kan udah padat juga kan, apalagi udah masuk UCL kan. Jadi buat rotasi pemain cukup gampang lah maksudnya menurut gua. Apalagi kayak contoh pas kemarin di UCL dengan fans lain yang keluar dengan pemain udah kayak SSB kan. Tapi nyatanya kan pemain-pemain yang nggak pakai di IPL di UCL kan jadi keluar semua. Kayak Mudryk kan dengan gol-gol fantastis dari UCL kan. Megang jalur kiri. Iya. Mudryk gua aja. Mudryk gua. Ya tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin emang ada rezekinya dari Spurs ya. Karena Chelsea juga ngambil pemain dari Brighton. Siapa Wen? Siapa cuy? Facundo Bonate. Bonate, betul. Pemain muda juga dan menurut gua lumayan potensial juga lah ya dia. Ya potensial dia masih muda banget lah. Dibilang wonderkid sih bisa lah, dibilang wonderkid lah. Bisa. Mungkin ada transfer news juga dari Ngkongko. Ini Chelsea lagi obral nih. Lagi obral. Flash sale 11 atau 12 Flash sale, ya. Flash sale AC Milan nih. Coba kita. Gimana? Mau gue ke Milan gimana nih menurut lu? Bagus. Bagus dia karena bermain bersama Rafael Leao. Keren. Sama kan? Beda. Bukan IMF. Iya. Itu nggak bisa saya. Nah, terus ada lagi yang datang di Siapa? kalau Rabiot gimana di? Itu baru. Iya, Rabiot. Itu kan Rabiot. Rabiot. Adrian Rabiot. Arab iya.
Yang bikin Memang ini kayaknya aneh, terlalu aneh mas. Iya. Saya doang mas, aneh nih mas. Saya Dortmund mas. Nggak tahu Rabiot mas. Rabiot masih nggak tahu mas. PSG bukan? Dari PSG. PSG. Pernah di PSG, pernah di PSG. Pernah PSG, pernah PSG, PSG. saya nggak tahu kan. Gimana nih menurut lu di? Menurut gua bagus. Jelek itu. Jelek ya? Jelek. Jelek. Ya mungkin dari profilnya bagus kali ya. Nah, kenapa? Oke, mungkin dari POV lu bagus, kenapa lu bilang bagus? Bagus karena Soalnya kan Rabiot ini dipanggil terus sama Prancis. pelatih Prancis. betul. Tapi di Prancis juga nggak work. gawat Iya. sih. Seenggaknya menurut ini bagus karena dipanggil Oke, terus. Prancis. Kan kalau yang dipanggil biasanya yang terbaik dari negara Terbaik. itu. Sama ini lah, tanggapan kan kemarin City main ya lawan Brighton. Oh, berarti dia lanjut ke Tiba-tiba Ah. Ryan Cherky cedera 2 bulan nih. Gak ada sosok Ryan Cherky di City. adanya Ryan Garcia. Petinju. Itu cukup disayangkan juga sih sebenarnya. Gimana ya, Ryan Cherky menurut gua masih ada potensi sih, bagus banget sih. Tapi Pemain tengah City emang nggak ada lagi menurut lo? ada lah. Siapa? Siapa sih? Wah, Martin. Glory Hunter. Lupa mas. Masih ada Ada Reinders, Ada Bernardo Beda itu, Silva, anjir. ada Posisinya Bernardo beda. Silva. Silva. Boga. Itu Bernardo Silva menurut gua udah tua sih, udah Ada tua. tapi masih bisa Kenapa? kan? Tapi menurut gue masih Kenapa tuh ya? bagus, masih bagus. Masih bagus kan? masih bisa main sih, tapi menurut gua bukan level City lah. Wih, bagus. Anjing. Respect. Kata sih guys ya, Bernardo Silva bukan Level level City. City ya. Nah, Maksudnya sedangkan udah tua. Jeremy Doku bagaimana tuh? Level apa tuh? Persipura. Kalau dari Doku menurut gua super sub bagus sih, lumayan sih. Kalau buat super sub ya. Begitu. Kalau Goku, Nah, Oplok. Oke, kita langsung aja pindah ke segmen berikutnya yaitu second half. Jadi kita membahas sorry, mungkin first half dulu ya. First half-nya belum. Mas tahu segmen nggak sih mas? Mas tahu segmen nggak sih mas? Sorry, jadi kita di first half ini kita bahas top 5 tim dari 3 liga terbaik dulu Ki. Mungkin ada di yang pertama IPL dulu. Untuk klasemen sementara di IPL silakan gimana Wendy? klasemennya sekarang di IPL tuh posisi pertama yaitu Liverpool dengan kemenangan tadi malam dengan skor 1-0 lawan Arsenal. Lalu untuk peringkat keduanya yaitu Chelsea dan diikuti dengan rival timnya yaitu Arsenal Gunners. Yang keempat ada Spurs juga ya. Iya. Yang ke-13 juga ada. Yang ketiga belas ada siapa? Udah? Manchester City. Nah, oke. Dan MU ada di peringkat 9 ya. Alhamdulillah. Lalu ada shocking dari peringkat 5 yaitu Everton. Everton. Nah itu gua agak cukup kaget juga sih, gua Everton bisa menang 3-2 lawan Wolves terlalu. Menurut gua Grealish pengaruh banget sih. Menurut gua yang pengaruh KDH-nya Iya, dibanding Grealish. dari Grealish. Tapi emang Wolves-nya emang lagi jelek. Emang Pak. Wolves-nya Tapi Iya, real itu sih, rumah Wolves sih. jelek banget sih. Tapi menurut gua lu gak bisa apa ya bilang bagus sekarang karena masih week 3. Iya. Betul. Masih week Perjalanan masih panjang. Iya, bisa Dan- aja ini ya. Week terakhir MU degradasi masih bisa ya. Masih bisa. Masih bisa. City juga bisa kan? City bisa juga. Apalagi dengan kehilangan sosok Kunya. Iya, aduh. Aduh. Dan kita lanjut ke Serie A ya. Peringkat pertama ada Napoli, peringkat kedua ada Juventus, dan peringkat 3 ini tidak Sangka-sangka. sangka ya, ada Cremonese, dan peringkat 4 ada Roma, dan yang kelima ada Udinese. Gimana menurut lu buat Serie A ini gimana? Serie ini sih masih dibilang masih kayak ambang-ambang ya, cuman lebih diperkuat untuk ya Napoli sih. Napoli sih, menurut gua Iya. Napoli Napoli sih. dengan Tapi menurut gua kuat. Cremonese dari Liga Kasta kedua naik ke pertama cukup mengagetkan sih, bisa di peringkat ke-3 ke-4 ya. Karena menurut gua baru 2 match juga kan. Ya, tapi- ntar ujung-ujungnya bakal di papan tengah sih dan menurut gua. Tapi Cremonese kan akan kedatangan Vardy. Itu mungkin bisa membantu lini serang menurut gua. mungkin Iya, bisa iya, mungkin. bisa. Mungkin bisa sih, apalagi kan kalau misalnya kita lihat Liga Italia kan nggak fresh pace juga kan kayak di IPL. Jadi menurut gua dengan umurnya Van Dijk gitu masih bisa lah buat main di Liga Italia Iya. di top league. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, top 5 dari La Liga. Silakan Wendy. Yang pertama, wah jelas dong. Ya, Awas, Real Madrid. kita lihat aja akhir musim mas. Dia udah gede Brighton ya.
lihat aja akhir musim mas. Lalu untuk peringkat 2-nya yaitu Athletic Bilbao, yang ketiga Villarreal, yang keempat fans Kiki lah, Barcelona. Dan yang kelima rivalnya Barcelona yaitu Espanyol. Ngehe, ogah gua. Iya tapi Nah, kan rival. Tiga emang rival. Cuman emang rival, tapi kok bisa dijual sekarang? Enggak. Kok enggak? Ya tapi dia kan Nggak mau. masih berdebetan lah sama Barca lah. Mungkin kita bisa bahas ke drawing UCL. Untuk malam kemarin sih drawing series menarik banget sih dari drawingnya. Betul, tapi menurut lu yang paling susah siapa, Pak Wen? Paling susah. Kalau menurut gua Chelsea lawannya lumayan berat menurut gua. Menurut gua sih sebagai fans Madrid sih lawannya itu susah banget sih itu sih. Ada City terus City lagi. Liverpool, Juventus. lalu Juventus. Nah, gimana Arab menghadapi Real Madrid gimana? Di milking terus sih. Apa sih Madrid sama City tuh jadi ini banget sih. Rival. Di milking banget sama UEFA. Susu. Iya selalu ketemu. Terus gitu aja. Jadi bosen sih sebenarnya. Jadi bosen ya. Dan Dan ada kejutan gitu. Tapi emang yakin menang lawan Madrid? Bosan apa takut? Gua itu sih belum tahu ya. Lihat Lah, harus yakin. Harus yakin dong. Yakin. Itu ya ntar lah. Gua belum. Prediksi. Tapi ini kita mau bahas UCL, kasihan nanti nggak ikut. Tenang aja. Ini fans City kayak takut banget lawan Madrid. Padahal MU kalau lawan Madrid ya gimana? kalah itu. Siapa yang kalah? MU-nya kalah. Dan akhirnya ditunggu-tunggu Chelsea melawan Barcelona. Akhirnya yang ditunggu-tunggu. Kita lihat. Pembalasan 2011 di Yakin 2011 doang. semifinal. 2012 pernah, 2018 Tapi yang kontroversial kan 2011 di semifinal dengan wasit yang lu bayar Ki. Dan itu wasitnya juga mengakui gitu. itu. Dan wasitnya mengakui di akhir bahwasanya itu kesalahan. Akhirnya dia jadi apa? Jadi penjual pokok. Tapi lihat dari 18 terakhir Barca menang cuy. Ya menang cuman nggak juara UCL. Iya dan akhirnya Mas, dan itu Chelsea, Mas. dan fun fact ya itu pas ditanya pas di latihan di training ditanya sama yang megang sosial media Chelsea, pemain Chelsea rata-rata pengen lawan Barcelona dan akhirnya dipertemukan di UCL. Akhirnya terwujudkan. Betul, kita buktikan Bakal jadi siapa big pemain muda terbaik. Betul. Tim pemain muda terbaik siapa yang paling bagus? Apakah Cole Palmer apa Lamine Yamal? Gua sih ngarepnya Pedri sih. Pedri bisa ngalahin Palmer kayak ngediemin. Ngediemin. Tapi lawannya Ngambek nih dia dikasih pisang anjing. Mbak, ini kan bola ya, bukan madun gitu. Bisa nih sambil ngobrol. Bisa. Iya benar. Mungkin kalau di Madrid emang mungkin diem dulu. Iya betul. Nanti ada tendangan-tendangan. Bisa ngobrol. Dan Chelsea juga berat ya. Ya ketemu Barcelona, Menurut gue yang berat siapa aja? Napoli. Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli. Menurut gue yang susah sebagai fans Chelsea ketemu Barca ya pasti sama Napoli sih. Napoli lagi ngeri-ngerinya banget. Lagi strong banget. Tapi tetap aja maksudnya Liga Italia tetap gitu loh. Kalau gue menurut gue Barca tuh ketemunya nggak susah-susah juga sih. Menurut gue yang susah tuh paling PSG Chelsea doang. Kalau Newcastle sama Frankfurt menurut gue masih bisa lah Barca dengan gue lihat kualitasnya kemarin ya musim lalu masih oke lah, masih bisa. Dan ini juga pembuktian untuk fans Barca ya yang bilang katanya coba Barca yang di final. Apakah gimana PSG ini dipertemukan di UCL Barca dibanding Inter anjing. Lah, Tapi saya kalau hasilnya sama kalah tetap kalah. Kalah. Bener. Ya, betul dan ada satu klub juga Apa tuh? fans Dortmund yang melawan Inter Milan, City, Villarreal, Juventus, Spurs gimana? Mudah. Mudah. Tapi menurut gua Dortmund itu kalau misalkan di UCL tuh benar-benar underdog banget. Tapi bener Ki, maksudnya tapi mungkin di liga Jerman mungkin emang karena jelek ya ampas banget. Tapi kalau yang di UCL benar-benar Dortmund yang berbeda gitu menurut gua. strikernya sih menurut gue yang itu. Ya, Guraisi. Bener. Guraisi. Dia kaki kanan kirinya aktif. Gurame. Gila, benar-benar finishingnya bagus banget gila. Sebagai striker, apalagi buat tahan bolanya gila. Ya, dan City gimana dengan dan melawan tim-tim yang menurut gua lumayan gampang ya, Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, ketemu Napoli juga. Iya, Sama Galatasaray yang menurut gua itu. bisa jadi kuda hitam juga. Gimana menurut Ra? Menurut gue sih ya yang Napoli terus
siapa sih? Aduh, koneksi di Apa ya? tim FC. Menurut gue berat, nggak gitu berat sih. Real Madrid sama Napoli doang sih menurut gue. Yang berat Dortmund enggak lu anggap berat Dortmund. Dortmund sih menurut gue masih pede ya, City masih bisa. Galatasaray Galatasaray Ada Osimhen sekarang. Galatasaray. lagi banyak beli pemain ya dan Villarreal juga menurut gua ngeri sih Villarreal. Villarreal sih ngeri sih. Tapi gue masih pede itu. Sih, bener. Gue yang nggak Iya, pede iya. ya cuma Real Madrid sama Napoli aja. Dan nanti bakal ketemu nih sama. nah, menurut lu pada gua pengen nanya satu-satu ya, mungkin prediksi pemenang Chelsea apa dari lu, Wen? Kalau gue sih Satu doang atau Tiga boleh ya, banyak? tiga ya. Ya 3 boleh lah. Tiga kandidat Tiga. berarti. Yang pertama kandidat besar yaitu ya jelas lah Madrid. Oke. Terus Bayern. Sama, Bayern. ya boleh lah dibilang lah Barca lah Barca. Kenapa alasannya? Alasannya ya dia punya konsistensi dari Lamine Yamal, terus Pedri dengan kiper barunya Joan Garcia juga. Oke. Dengan lalu ada backnya juga dari Konde, ada Kubarsi, tapi Araujo ya nggak tahu sih Araujo gimana lah. Ya semoga dia kunci di kamar mandi. Kalau menurut lu siapa Rel? Prediksi? Yang pertama menurut gua Barca. Barca. Menurut gua Barca lagi kuat banget, apalagi kemarin kipernya menggendong Barca Ah, oke. menyelamatkan Barca dari kekalahan ya. Terus menurut gua yang kedua masih tetap PSG sih menurut gua. Yang ketiga Bayern juga. Munchen kenapa? Munchen. Menurut gua yang Munchen tetap ya konsisten aja permainannya. Tapi Oke. Muller udah nggak ada. Menurut gua itu nggak terlalu Nggak terlalu ngaruh sih. Tapi kalau menurut gua lumayan ngaruh karena di season kemarin di UCL kan kemarin pas nggak ada Muller tuh mainnya udah amburadul. Pas kalau lu lihat di beberapa match itu Muller masuk sebagai pengganti dan golin menurut gua. Itu menurut gua ada impact-nya juga gitu loh. Iya, underrated juga. Siapa sih Bulles? Kalau lu siapa lah? Apakah City? Enggak sih menurut gua Liverpool sih. Liverpool. Oke. Terus Lu udah lihat lawannya belum? Madrid sih. Hah? Udah dia naik, lu jangan nanya-nanya dulu dia. Kandidat jelas kandidat. Kandidat. Ya, siapa? Liverpool. Terus Liverpool, Madrid, Barca sih masih ini sih. Barca. Kenapa alasannya? Kalau Liverpool ya lu tau lah kayak banyak banget kan pembelian dia yang impact banget lah. Iya, iya. Kayak Words segala macam lah. Kurang Rata dong. Tapi kan itu kan masih baru berapa match. Iya, betul. Lu Di tahu lihat kan juga. depannya gimana. Tapi lu kenapa lu nggak naruh tim lu sendiri? Apa kalau nggak pede buat Menurut gua sih masih kurang sih, gua masih kurang percaya diri sih, apalagi Kalau nanti dari elunya kalau kurang percaya diri. gagal aku sih gagalnya ini Donnarumma, terus kipernya juga belum begitu berpengalaman ya, Trevor. Menurut gua sih apalagi backnya juga menurut gua masih kurang banget backnya. Oke. Kalau dari lu tak? Dari gua MU nggak main mas. Oh iya. Kalau ada MU juga nggak mungkin juara mas. Realistis ya, realistis. Iya realistis aja mas. Pertama Liverpool, kedua Barca, ketiga gue bingung sih. Entah Chelsea, entah Bayern. Kenapa? Soalnya Chelsea kita lihat dari kemarin ngeri banget soal mainnya, apalagi di IPL ngeri banget. Dan menurut gua, itu benar. Dan menurut gua cara permainan Chelsea di Premier League dan di kemarin di UCL dan FIFA World Cup Club Iya. itu beda banget. Beda banget. Itu fakta kan, itu beda banget ya. Terus karena kayak sebelum kedatangan pemain aja udah bagus gitu. Ya. Sekarang ditambahin ada pemain baru kan. Ya. Dan pemain baru juga udah pada klop juga. Benar. Apalagi Joao Pedro udah IPL proven. Ya, anggapannya kan. Ya. Kalau Liverpool ya emang masih bagus kan. Bagus, ya. Terus juga nambah pemain juga. Kalau PSG ya karena memang masih kayak gitu squadnya. Oke. Jadi oke-oke aja sih. Menurut lu gimana, Nar? Kalau menurut gua yang pertama Chelsea, yang kedua Barca, yang ketiga PSG sih kalau gua. Oke. Ya sama lah, sama-sama lah, sosok lah. Kalau Chelsea ya tahu sendiri lah, kalau misalkan gue lihat kemarin pas di FIFA World Cup Club, menurut gue pas lawan PSG itu benar-benar Chelsea yang berbeda itu. Iya sih. Coach Justin aja bilang terakhir Coach Justin permain Chelsea itu di zamannya Drogba gitu. Zaman Drogba 2012 itu permainan sangat berbeda dan menurut gue mungkin Chelsea bisa juara usia lagi, semoga aja. Kalau PSG ya kalau tetap sama lah, mungkin cara bermainnya mungkin yang beda karena
cara nge-counter PSG itu menurut gua udah mulai ketebak. udah mulai Ketebak, ketebak loh. ya. Apalagi gara-gara Chelsea lah tebak-tebak. Kiper sekarang gua kipernya biasa aja menurut gua. Jelek sih. Ya terakhir pas di yang conference Super Cup. Super Cup lawan Spurs juga kewalahan juga. Tapi sekarang baik banget yang cara kick off-nya tuh udah kayak mirip-mirip kayak PSG. Iya, Ya. ngikutin sekarang. Iya. Salah menurut gua bisa cara ngontrol udah gampang menurut gua sih. Kalau misalnya pemainnya pada tenang mainnya sih masih gak bisa Iya. walaupun di plasma kayak Ya gitu. kalau Barca stilo Barca lah. Kemarin menurut gua pas lawan Inter Milan ya kalah hoki aja. Laki banget sih menurut Iya. gua. Kalau menurut Suwandi mungkin Iya. siapa? 3. Milan. Maksudnya Inter Milan maksudnya. Inter Milan Yang mas. pertama Chelsea Mas. Chelsea yang kedua, Yang kedua Barca. yang ketiga. Ketiga mungkin Liverpool. Liverpool kenapa? Kenapa tuh? Kalau pertama apa tadi gua? Chelsea. Bisa lupa pilihannya mas. Aduh. Kalau Chelsea bagus. Bagus. Kalau Barca. Oke. Oke. Oke banget. Oke banget. Yang ketiga tadi apa? Liverpool. Kenapa? Oke sangat. Oke. Bukan beda kata-kata. Menurut gua udah pasti gua pede banget sama Barca, apalagi ngeliat kemarin itu kalah sama Inter Milan. Menurut gua itu agak laki sama pesobat sama Araujo. Terus menurut gua PSG kalau misalnya mainnya masih sama terus dia udah nemuin nih kalau misalkan kena counter dia ganti taktiknya bakalan bisa nemuin. Menurut gua bakalan PSG sama siapa? Menurut gua Madrid sih dibanding Bayern, antara Madrid sama Chelsea. Cuman kalau misalnya Madrid backnya masih kurang, menurut gua Chelsea. Tapi kalau menurut gua kenapa nggak milih Madrid? Karena menurut gua Madrid season ini masih Belum klop. masih Iya, belum klop, yang masih masih belum belum. klop, sama yang kedua masih unconsistent dan buat apa ya caranya Xabi Alonso buat ngebenahin ruang ganti menurut gua masih belum Iya. works sih menurut gua. Mungkin kita bisa lanjut ke segmen berikutnya adalah second half. Kita membahas match dari week 3 ini ya. Mungkin yang pertama dari ini dulu nah. Cremonese lawan Sassuolo dulu mungkin ya. Ya. Kalau menurut gua agak shock sih. Gua agak shock. Walaupun Cremonese gua lihat gol terakhirnya penalti ya, tapi Bisa lu itu Sassuolo. iya maksudnya Sassuolo kan maksudnya klub yang Iya. lumayan besar lah di Serie Italia, ke Italia. Walaupun naik turun di kasta 1-2 tapi Ya tapi namanya masih besar itu. Masih sering di Dan kasta 1. Ya. dan gua cukup senang juga karena dari kedua tim tersebut ada timnas Indonesia, pemain timnas Iya. Indonesia ada Emil sama Jesus, sama El Capitano. Tapi gue liat Emil kemarin bagus dengan save-nya walaupun kegolan 2 gol ya nggak masalah lah maksudnya. Ya tetap ya masih oke lah. Masih Tapi oke. gue liat di pertandingan kemarin di Sassuolo ini Jesus ini masih belum kelihatan Iya, ya. iya. Masih belum kelihatan banget lah. Mungkin match selanjutnya kali ya ada Grimsby Town FC lawan MU di Wah ini baru nih baru. Ini. Gimana? Kenapa bisa? Mungkin kita tanya untuk pertanyaan untuk fans MU belakangan. Oke. Mungkin dari lu dulu ya. Kalau dari gue sih kemarin sih, wah itu sih shock banget sih tiba-tiba dengan adu penalti 12-13. 12-11. Wah itu rally yang panjang banget tuh. Iya benar. Udah kayak main badminton. Mungkin dari Kiki gimana Ki? Wah, anjir ini MU udah kacau banget sih. Lawan Grimsby aja bisa kalah gitu. Itu agak shock sih. Tapi menurut gua salah satu faktornya juga kipernya. Sama MU juga ada beberapa pemain muda kan yang main kan starting. Ah, Ya. Iya, jadi tapi kacau sih. Kacau sih MU menurut gua. Kacau ya. Udah Kacau. Emang Molik udah stop lah lu mau nyoba-nyoba terus. Bentar lagi bubar tuh kayaknya. Iya, kecolek katanya deh. MU gimana? Kacau. Kacau. Kacau kenapa? Kacau kenapa? Kacau. Chaos. Keok. Chaos. Jelek. Ini lagi nih. Dia Satu kata. tapi maknanya sama Ya, gitu. iya. Ini maknanya dalam. Betul. Oh, ya, betul. Makna tersirat. Gimana? Udah? Apa masih ada yang mau diomongin lagi di? Unexpected. Unexpected. Kata-kata baru. Gimana Ra? Ngeliat rival lu? Aduh, menurut gue itu sangat lucu ya. Soalnya aduh dari kata apa sih nge-comebackin kasta keempat aja itu udah lucu loh. Nge-comebackin kasta keempat aja udah lucu itu. Kayak
kayak lu walaupun menang pun pas full time ya nggak penalti itu juga udah lucu comebackin gitu loh. Apalagi ada Mateus Cunha segala macam lah, udah main barunya pada gagal penalti. Iya, itu benar. dikutuk sih itu tim. Iya, benar. Nah, kalau misalnya menurut gue lihat dari segi permainan aja. Mungkin gue melihat di sini Benjamin Sesko 90 menit nggak ngapa-ngapain. Gue lihat Benjamin Sesko ini kayak nyari ruang bingung, shooting juga kadang nggak jelas. Bahkan menurut gua kalau misalnya nyari ruang mendingan Wailun. Kayak misalnya buka ruang buat pemain lain. Iya, Olin masih ada semangatnya lah nih. Walaupun kayak gede bawa pisang aja Iya, gitu, benar. kayak udah Dan- gitu. Dan gue melihat di sini bahwasannya Bumo lebih apa ya? Lebih berpengaruh gitu daripada Kunya Ya. menurut gua. Karena Bumo kan kemarin ya jadi pengganti kan. Jadi ganti. Pas langsung ganti langsung golin menurut gua ya Bumo efek gitu loh. Ya. Dan- Dan sayang banget pas adu penalti terakhir gagal itu. Iya, dan tapi menurut gua kesalahannya bukan di situ, Sven. Menurut gua kesalahannya yang pasti yang pertama Kunya dulu ya yang gagal penalti. Iya. Ya. Ya sebenarnya Onana juga udah nge-save kan, tinggal untuk menangan akhirnya gagal. Terus menurut gue juga yang gue kecewain dari Benjamin Sesko sih, misalnya dia seorang striker, Iya. tapi mengambil penalti terakhir ya. terakhir sebelum Onana. Iya. Menurut gue mentalnya belum kebentuk sih menurut gue. Kayak gak ada lah insting striker lah. Iya, maksudnya lo harusnya sebagai striker ya lu harusnya di awal-awal sampai penalti gitu loh, bukan di sebelum kiper gitu loh. Itu sih kalau menurut gua. Kalau nah, jadi balik ke fans MU. Gimana Okta dan Farel? Gua dulu tak. Iya. Menurut gua, goblok. Goblok. Sebenarnya kipernya tuh paling tolol sih gua. Sebenarnya MU tuh harus beli kiper menurut gua. Tapi kan Onana kan maksudnya dia mungkin menurut gua membayar utangnya dengan save gitu loh. Enggak, menurut gua enggak. Penalti ya penalti nah. Itu urusan mental. Betul. Kalau emang itu kiper tuh goblok. Udah tolol. Stop pakai 3-4-3. Iya, 3 back-nya. Coba 4-3-3 dulu. Cobain sekali coba. Mainin. Coba. Kalau misalnya 3-4-2-1, coba mainin sama Casemiro. Forward dikasih Bruno, cobain. Mungkin ya, menurut gua kayak gitu. Misalnya Bruno-nya emang enggak ada kayak impact-nya jadi kurang. Iya, kurang kelihatan. Tapi kemarin gua akuin Grimsby mainnya ngotot banget. Ya. Gila sih. Iya. Soalnya lawan tim Liga 1 MU lah ya kan. Liga 1 BRI. Iya. Siapa Dan, yang dan menurut gua sebenarnya bisa mau ngotot-ngototnya liga bawah, harusnya liga Premier harusnya menunjukkan kelasnya lah. Memang harusnya begitu. Ya kan begitu. Tapi kan- MU gimana? masalahnya kan gak ada kelas ya kan, udah lagi gak ada Iya. kelas ini. Jadi kacau banget. Bener goblok. Nangkep bola. Mulut orang. Tapi Tolong. jangan sedih dulu karena rivalnya di IPL juga terseok-seok. Dari Manchester City mengalami 2 kekalahan dan menurut gua di week 3 ini juga gimana menurut lu? Mungkin dari rivalnya dulu mungkin. Emang di mana ya? Kiper lu tuh sama kayak Onana jadi Iya. kayak Onana. Sabar kata gua dah. Menurut gua Sabar. sama aja. Jadi enggak usah ngeliat kiper lah. Iya. Tapi malah menurut gua jeleknya di City bukan di kiper tapi dari back itu menurut gua bener-bener ampas banget. Backnya sih. Backnya ampas Kacau banget balau sih. Itu kacau balau buat back karena menurut gua kemarin kesalahannya dari back semua menurut gua. Dari semua. Kacau. Apalagi gol terakhir kipernya maju, BK juga maju, digocek. Ya ampun itu bener-bener Dan juga Rubinli sama Johnson juga ya udah asal lewat aja udah. betul. Jelasin doang. Dan kemarin gue bilang ke Wendy kan gue nobar ya sama Wendy ya. Gue bilang ini dengan masuk ke Romero bener kalah. Kacau. 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 Kacauan. Nah mungkin dari Swandi gimana Swandi? Underperform. Ini ya. Arasa gimana? Arasa Rasanya semalam nonton. Nonton Nonton nggak bang? Nonton gua. Nonton. Gimana? Pertandingannya? yang main siapa aja jangan capek. Hah? Yang Gua main tahu siapa backnya aja? siapa aja. Siapa? Nunes, Kusanov, terus Ait Nuri. Terus siapa lagi sih itu yang tengah? Gua lupa yang. Wah, emang udah Wah, kita udah lihat. Gua lupa. Anjir, masa lupa enggak boleh sih, Mas? Tak Glory Hunter. Glory Hunter. Masa lupa enggak boleh sih? Ya makanya itu gua kayak kurang pede sih kalau City bakal harus sih juara. Tapi masih awal-awal musim sih belum bisa Beda ini ya. degradasi bener. Bicara degradasi juga dong. Iya. Enggak, kalau itu nggak mungkin aja, itu bukan MU, Bos. Dan yang gue lihat nih sekarang nih apa ya? Maksudnya gue nggak tahu kenapa ya pemain-pemain City kemarin gue lihat Tijani itu mainnya bagus banget. Tapi sekali Tijani bawa bola passing ke pemain lain malah nggak dipasing lagi gitu loh. Menurut Oke. kenapa? Mungkin sih kemarin sih karena dari komposisi apa sih terlalu defend banget sih kayak Nggak, sayap kanannya?
Saya paling itu Oscar Bob. Bob itu Bob maruk Bob itu. Itu the next Madueke aja gitu. Bob Marley. Dan kita melihat bahwasannya big match kemarin Arsenal lawan Liverpool dengan skor 1-0 dimenangkan oleh Liverpool gimana? Menurut lu seru banget itu. Itu seru banget. Kurang menarik pertandingannya menurut gua. Kenapa? Terlalu bosan ditonton. Memang Iya. bosan tapi saling ngetek, saling ngetek. Tapi saling nyerang-nyerang walaupun Liverpool tuh fun fact, Liverpool tuh nggak pernah penguasaan bola nggak pernah megang bola di area kotak penalti menurut gua. Ya. Gila. Itu aneh sih menurut gua. Jarang. Karena menurut gua ya defense-nya Arsenal bagus banget. Ya. Dan permasalahannya kebalik tuh. Sekarang Liverpool permasalahan di back-nya, Arsenal permasalahan di pemain depannya. Solid banget Arsenal backnya apalagi. Tadi kemarin juga Gyökeres kebaikan beneran tuh kemarin Gyökeres. Ya, dia karena ada ini disponsori sama Gatsby. Iya. Sama Gatsby. Itu ya gue pas nonton kemarin menurut gue lebih ngeliat impactnya Madueke dibandingkan Gyökeres aja. Tapi Madueke ya still Madueke Iya gitu. kan? Gue kesel banget aja dia udah dribble udah nusuk si anjing. Ya gua bersyukur lah Arsenal beli harga 50 juta kan. Cuan. Cuman gimana menurut lu? Nar, Eze kan semalam kan. Ya tapi gua ngeliat karena cuma sebentar doang ya. Iya. Jadi ya impact-nya ada tapi nggak terlalu impact karena gua belum lihat dia dari starter dimulai dari starter dan masih pakai Martinelli menurut gua mending tuh pemain tetap pertahankan biar Arsenal begitu terus. Tapi jangan lupa highlight tuh. Kemarin tuh di back kiri Liverpool, Milos Kerkez. Itu bagus banget. Ya, Itu menurut gua tuh dia MVP sih di match itu. Harusnya MVP sih. Iya. Karena Szoboszlai gol menit akhir dari free kick Itu wah, free kick-nya gila juga sih. fantastis Iya, banget. fantastis. Kamu tuh gimana, Doi? Wow. Oke, mungkin bisa lanjut ke Langsung saja. cek VAR ya. Cek VAR. Keputusan Chelsea menurut gua Jackson. ya Jackson dan Mark Gui itu balik lagi menurut gua manajemen karena mungkin panik ya, apalagi udah deadline kan. Iya. Awalnya pengen ngincer siapa kan pemain strikernya Sporting? Konrad Harder. Ya Harder ya, Ya. tapi karena udah mungkin deadline nggak bakal mungkin negosiasi negosiasi cuma sebentar. Ada alat juga mungkin. Iya. Sporting soalnya main penting juga. Ya pemain penting juga kan di Sporting kan ya dengan kehilangan Gyökeres. Jadi menurut gua ya cukup panik sih, maksudnya lumayan kalau Jackson di loan ke Munchen 15 juta euro kan. Itu berharapnya ya udah Chelsea balikin Mark Gui aja gitu loh, ngasih apa ya menit bermain yang banyak gitu kan, karena masih muda juga kan. Tapi ternyata El Jackson, Dennis Drogba balik lagi ya. Welcome back. Makasih banyak walaupun agak kayak tai itu pemainnya. Dan juga ada Chelsea nih, waktu pas di pengumuman drawing dapat penghargaan dari UEFA karena sudah menjuarai sudah menamatkan semua liga dan cupnya. Menamatkan bola. Menamatkan bola. Kalau kata Bobin tim terbaik di Iya. dunia, ini kata Bobin. KJD, klub juara dunia. Juara dunia, anjing. Ya bersyukur lah. Tapi yang gua harapin mungkin Chelsea bisa fokus di Premier League aja karena udah lama juga kan nggak juara Premier League. Kalau Chelsea kan udah kemarin 2021 ya, 2021 Ya, udah juara, jadi menurut gua nggak usah diincar lagi. Tapi menurut gua tetap aja UCL is UCL bro. Ya betul, tapi untuk membungkam Arsenal Ki, fokus utamanya itu ada di Premier League. Loh, emang Arsenal bisa juara apa emang? Enggak, maksudnya kan kemarin kan Arsenal paling ngotot, ya Chelsea masih dipatatin, Chelsea dipatatin. Arsenal bisa juara. Juara apa? Juara menjaga piala orang. Betul. Anjing. Betul. Hebat. Ini sih menurut gua, menurut gua ya cukup klub yang bagus lah ya. Manajemen udah oke sekarang. Paling itu doang sih fokus di Premier League-nya sih menurut gua daripada di UCL. Lanjut, ada kontroversial di match Barca semalam. Apa tuh? Apa? VAR-nya mati, koneksi terus mati lagi, pokoknya mati hidup mulu, gua gak ngerti lah kenapa anjing. Ada mafia. Mafia. Itu mafia temen mafia. Iya, teman mafia. Gue tuh bingung kenapa selalu ada kontroversial di La Liga. Maksudnya kontroversial ini Nggak jauh-jauh dari VAR. lumayan ini ya, lumayan. Enggak jauh-jauh dari VAR. Enggak tahu ya. Enggak, kalau misal bukan gak jauh-jauh dari VAR, jarang VAR error. Masa bisa-bisanya VAR error itu kan salah satu yang Dan ada juga dan itu kemarin pelatihnya siapa? si itu kan si Rayo Vallecano. Iya itu dia komplain akhirnya di kartu kuning sama wasit. Itu gimana menurut lu Ki? Kalau menurut gua emang komplainnya emang agak berlebihan, cuman wajar kalau misalnya kita lihat
wajar ketika lu pelatih melihat tim lu dirugiin karena VAR-nya tiba-tiba mati. Menurut gue itu lumayan reaksi yang normal sih. Tapi yang sih dari satu peraturan kan. emang dari guys sekarang sih untuk musim Dari di sini kurang. kurang banget sih. Kurang banget dari wasit gitu-gitu. Dari Dari wasit. wasit tahu sih kan sekarang tuh. Enggak, tapi terus sekarang tuh di awal-awal match tuh udah kelihatan banget Ki. Iya. Ada beberapa Barca juga. Ya, untung lah VAR-nya mati jadi sering kan. Ya, Tapi kenapa nggak lihat di TV ya? Mungkin kenapa nggak lihat bisa lihat di TV kan? galang kanan. Mungkin dia ada video.com mungkin. Iya, betul. Soalnya kalau di video setahu gue bisa dimundurin. Mungkin dia Betul. galang kanan. Mungkin dia galang kanan. Mungkin video.com boleh sponsorin kita ya. Dan kita lihat kemarin lapangannya juga Ya Allah itu lapangan amburadul ya, lapangan Barca. stadionnya juga Mas masalahnya. Dan ada fun fact juga bahwasannya Barca sama Madrid ya rival udah mulai serang-serangan, tapi serang-serangan sekarang lebih seru. Serang-serangan stadion. Soalnya stadion Barca banjir mas. Dan itu seinget gue tuh Madrid tuh dari pihak Madrid tuh kayak ngeledek kayak stadionnya tuh kayak banjir terus belum jadi terus nggak jadi terus akhirnya dibales sama lagunya apa ya Champions League atau apa gitu diputer di stadionnya Barca yang baru. Jadi serangan udah bukan serang dulu, udah serang stadion sekarang. Mungkin gimana nih menurut Kiki yang banjir mungkin ya? Ya, yang Mungkin banjir. habis badai mungkin di. Iya, mungkin. Malamnya mungkin. Wajar sih karena kan lagi masa pembangunan juga Mas. Terus juga belum bisa dipakai. Terus kenapa nggak jadi itu kan? Padahal udah lewat dari ini nih, kenapa tuh? Harusnya tuh sebenarnya bisa, cuman gua gak ngerti lagi. Mungkin harus ada ini, Kuli kuliah hari Jawa. Kuli Jawa. Kata gua sih kuli Jawa. Itu udah kayak pembangunan candi tuh, hari jadi. Itu ini stadion banget kan nih, diratain, dibangun lagi, nggak nyampe setahun jadi aja. Kurang Nggak ilmu sampai kurang ilmu. Kalau mati Iya. 2 bulan. 2 bulan. Iya. Karena butuh Jawa kan kerja terus. Surya. Butuh orang bisa aja sama Surya. Kopi, Surya, Gorengan. Kurang. Sama lagu dangdut itu bisa menambah energi, langsung. semangat. Teman Sajoli. Kemarin gol ada gol yang gini tuh. Gimana tuh? Itu sebenarnya sih kalau gue bilang sih karena Kenapa tuh? Tangannya gini. Jadi Depende, Wakanda. Oh, bukan Wakanda, Mas. Kenapa? Gol reguler yang gini. Ah. Terus niatnya mau dicek VAR. Ah. Cuma masih tetap gol. Oh. Menurut lo gimana, Nggak, Men? nggak gol. Oh, nggak jadi gol. Nggak Ya? jadi gol. Mau jadi gol. Wah, jangan Karena lagi. dibilangnya handball. Mas nonton di Instagram ya? Iya, saya nonton di Instagram. Sama di TikTok, di TikTok. Kalau kan di YouTube yang ini Yang PES yang atau FIFA. Kayaknya nonton yang Iya. pasti Nonton yang PES kan gua. Kayak ketipu gua. Kontroversi Chelsea Fulham. Hah? Kemarin Pas gol dia Fulham. nonton ternyata. Oh yang gol Fulham ya? Itu Gol Fulham. itu menurut gua ya itu kan awalnya kan masih kan pengen memimpin pertandingan Arsenal lawan Liverpool kan, tapi karena dia melakukan kesalahan maksudnya ya mungkin menurut gua keputusannya ya menurut gua salah ya. Karena tuh bingung juga sih maksudnya dia kan apa ya masih pergerakan sepak bola lah. Iya. Tapi kan cuma nginjek Chalobah seingat gua. Jadi dijadiin foul ya. Ya itu namanya bola lah. Kali-kali lah Chelsea diuntungin kan karena kan yang sering diuntungin MU gitu tuh sering dia untungin dari penalti. Jadi Diuntungin juga. sekali-sekali lah Chelsea diuntungin lah ya. Ya justru sepak bola tuh menariknya tuh di situ sih. Betul, di kontroversialnya. Karena kalau misalnya kontroversial itu bukan sepak bola. Oke, berarti kita masuk ke segmen terakhir ya, yaitu full time. Full time. Jadi gimana dari match week ketiga ini? Ada yang lucu-lucu atau apa? Ya menurut gua di match 3 ini semua pemain ya matchnya juga ada yang seru-seru kan, yang enggak unpredictable. Yang Kayak terlucu menurut gua adalah MU. Betul. MU yang terlucu, lucu Betul. banget. Walaupun kemarin kan menang. Itu hiburan. tapi Hiburan. itu ada fun fact lagi, itu MU itu menang lawan Burnley ya. Udah kayak menang UCL, Bos. Justru itu kan. itu namanya passion for the game. Passion for the game. Maksudnya Tapi gue nonton juga bangsat menang lawan Burnley kayak gitu, tapi gue senang sih alhamdulillah. ya maksudnya walaupun golnya juga udah sering, karena MU kan sering diuntungin ya, kita tahu lah ya. Iya, Di iya. PES sering diuntungin dengan penalti-penalti yang On goalnya. iya orang golnya. Mas, ada Here We Go baru Mas. Apa? Dari siapa? Anderson. Ederson goes to Fenerbahce. Fenerbahce. Gue seneng sih. Gimana? Gue seneng sih sebenarnya. Seneng ya? Bukannya sebenarnya Bukannya lebih kan bagus betul daripada lagi. Ederson daripada ini. Iya. Rashford menurut gua. Menurut gua sama aja sih dua-duanya. Mungkin ada kata terakhir dari Suwandi. Ya, mungkin Suwandi. dulu penutup mungkin Untuk bisa. penutup, nih. Suwandi bisa. Kata-kata penutup. M. Apa? ya? Apa? M selesai. Selesai. Bagus. Terima kasih udah menyaksikan ya Ben Terima ya. kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa nyalakan notifnya. Iya, dan mungkin Sajoli akan mengadakan
sayembara ya, mungkin buat klip-klip TikTok ya. Kita nyari 5 iya. nyari 5 pemenang dengan total hadiah 500.000 yang mungkin views-nya sama likes-nya itu lebih dari 1.000 atau 10.000 mungkin ya. Mungkin nanti 10.000 ya, 10.000 mungkin bisa kita undi 500.000 untuk 5 pemenang, jadi satu orangnya Yang dapatkan menang 100.000. Yang menang gua. Jadi buat kalian silakan buat klip-klipnya biar insya Allah view-nya rame ya mungkin Ya. acara ini. Jangan lupa mampir di sosmed kita di link di bawah ini. Ya, nanti ada Instagram, ada TikTok, ada ini, ada Ono, ada semuanya ada. Nah, jadi kita selesai. Sabola, see you in the next week. Bye. Bye.